Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perundungan yang dilakukan senior terhadap juniornya dalam program pendidikan dokter spesialis Universitas Padjadjaran terungkap. 2 dokter dipecat. Seorang pemuda tewas bersimbah darah akibat sabetan celurit di bagian punggung dalam tawuran antar pemuda kampung di Kabupaten Bogor. Bejat cabuli 10 muridnya sejak tahun 2021, guru SD di Kabupaten Garut diringkus polisi. Seorang pemuda berusia 18 tahun tewas bersimbah darah akibat sabetan celurit di bagian punggung dalam tawuran antar pemuda kampung di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Tawuran diduga akibat bunyi knalpot bising yang tidak disukai oleh kelompok lainnya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan tawuran antara 2 kelompok pemuda di Kampung Cimbang Bulan, Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Puluhan pemuda dari 2 kubu terlibat saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan bambu. Akibat tawuran yang terjadi Minggu dini hari itu, seorang remaja berusia 18 tahun tewas bersimbah darah akibat luka sabetan celurit pada bagian punggung. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Diduga tawuran maut ini dipicu oleh suara knalpot bising dari salah satu anggota kelompok pemuda saat melintas di wilayah yang dihuni kelompok pemuda lainnya. Kalau dari awal memang di daerah antara Kampung Cioda, Desa Candali dan Kampung Patua, Desa Pabuaran itu memang sudah sering terjadi. Nah, pada waktu itu mereka berjanjian untuk bertemu di media sosial, udah sepakat, udah ditentukan waktunya, jamnya untuk tawuran. Nah, pada sampai akhirnya sekitar jam 04.20 terjadi kejadian itu. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku dan tengah memburunya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 anggota geng motor diciduk polisi di Bandung Barat. Para pelaku dengan sadis menusuk dan membacok korban di bagian perut hingga tangan nyaris terputus. Peristiwa ini dilatar belakangi dendam karena korban kepergok melempar botol ke rumah pelaku. Jeffrey dan Sigit Firmansyah digiring penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Kedua pelaku merupakan anggota geng motor ini sadis menganiaya Gilang Iskandar, 19 tahun, warga Gadong Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa penganiayaan terjadi pada 11 Agustus 2024 lalu. Pelaku Jeffrey merasa sakit hati lantaran rumahnya dilempari botol oleh korban. Tak terima perlakuan korban, Jeffrey kemudian merencanakan niatnya mengajak Sigit untuk mencari Gilang. Setelah bertemu di lokasi kejadian sekitar Jalan Haji Gofur, pelaku berpapasan dengan korban. Tanpa basa-basi, pelaku kemudian menganiaya dengan cara menusuk dan membacok ke bagian perut serta tangan korban hingga nyaris putus. Korban yang tak sadarkan diri kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga. Keluarga korban yang takut dengan peristiwa tersebut akhirnya melapor ke polisi. Pelaku ini menggunakan sajam itu berkali-kali melakukan penusukan dan pembacokan kepada korban sehingga korban mengalami luka-luka di perut, ya, kemudian tangan. Menurut keterangan dari pelaku, karena pelaku merasa ingin balas dendam terkait korban, menurut informasi dari pelaku pernah melempar botol ke rumahnya. Akibat perbuatan sadis pelaku, keduanya diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Sementara korban sudah hampir 10 hari sejak peristiwa terjadi masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sungguh bejat, seorang guru SD di Garut ditangkap karena mencabuli anak didiknya sejak 2021. Mirisnya jumlah korban tercatat 10 orang dan kemungkinan bertambah. Seorang guru SD di Pendui, Kabupaten Garut digelandang ke Polres Garut karena mencabuli anak didiknya sendiri.
Perbuatan bejat pelaku ini dimulai sejak 2021. Anak didiknya yang laki-laki diajak mengikuti les komputer di rumahnya. Namun yang terjadi, para siswanya justru disodomi oleh pelaku secara bergantian. Untuk menutupi perbuatannya, para korban pun diberi uang jajan sebesar Rp20.000. Aksinya baru terbongkar setelah salah satu korban mengeluh sakit pada bagian dubur. Setelah diperiksa, ternyata telah disetubui oleh pelaku lebih dari sekali. Mirisnya, saat ini jumlah korban berjumlah 10 orang dan kemungkinan masih bertambah. Pada tersangka, apakah memang masih ada yang korban yang lain yang perlu kita lakukan trauma healing nantinya? Jadi kita bekerja sama dengan pihak Pemda Kabupaten Garut, dalam hal ini UPT DPPA, dan juga didampingi oleh KPAID dari Garut dan Provinsi, supaya kita tahu korban ini apakah jumlahnya segini atau apakah ada korban lain. Nah, mengingat kejadiannya mulai dari tahun 2021 sampai kemarin tahun 2024. Jadi korbannya keseluruhannya berapa ya? Yang baru terdata itu ada sekitar 10 orang. Ternyata perbuatan menyimpang pelaku ini karena dirinya juga menjadi korban pada masa kecilnya, disodomi oleh orang dewasa namun tidak ada pengobatan. Polres Garut dan KPAID akan memberikan pendampingan kepada korban. Mereka akan diberikan terapi dan pengobatan agar mereka saat dewasa tidak menjadi pelaku. Eko Stabdi melaporkan dari Kabupaten Garut. Satreskrim Polres Garut masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus perundungan yang menimpa siswa SMP. Sementara kondisi fisik korban mulai membaik namun masih mengalami trauma psikis. Siswa SMP korban perundungan di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, kondisinya sudah membaik namun masih mengalami trauma fisik. Apalagi video kekerasan tersebut masih tersebar di media sosial. Terkait proses hukum, Polres Garut tengah meminta keterangan sejumlah saksi, keluarga korban, dan pihak sekolah. Polisi juga didampingi KPAID Tasikmalaya menggali keterangan dari korban dan anak yang berhadapan dengan hukum yang keduanya masih di bawah umur. Periksa saksi-saksi termasuk korban dengan didampingi oleh orang tuanya masing-masing, karena saksinya juga adalah anak. Karena korban anak, saksinya anak, jadi kita menggunakan aturan-aturan main terhadap korban dan anak. Ini KPAID Provinsi yang atau datang kita bekerja sama, selalu bekerja sama terhadap satu untuk pemulihan korban dan kedua terhadap pengawalan perkara ini biar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita dikawal oleh KPAID bagaimana secara kita menyelesaikan perkara ini dengan baik dengan mengindahkan aturan-aturan hukum terhadap anak. KPAID Tasikmalaya memastikan kedua anak akan mendapatkan pendampingan. Bahwa baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku haknya sama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pendampingan. Sehingga tentu di dalam terkait dengan proses ini kami tentu mengapresiasi dengan kecepatan yang telah dilakukan oleh Polres Kabupaten Garut, khusus di PPA, yang hari ini langkah-langkahnya juga sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan tentu kami akan berkonsentrasi pada pendampingan psikis, dan kemudian kami juga meyakinkan bahwa hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun hak anak sebagai korban tetap terpenuhi dengan baik. Pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum masih berada di rumah orang tuanya dan dalam pendampingan keluarga. Sementara korban masih menjalani pemulihan psikis dan fisik pasca dirundung sesama siswa SMP. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Masih ingat dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa selebgram yang juga merupakan ibu 3 anak. Terkini kuasa hukum dan keluarga pelaku berupaya mengajukan damai. 1 pekan berlalu sejak kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan Nabila, kabar terkini keluarga pelaku Armor Toreador mengajukan upaya damai hingga restoratif justice. Polisi memastikan akan menolak upaya damai yang diajukan dan memastikan penyidikan akan berlanjut hingga berkasnya disidangkan di meja hijau. Dan tidak ada lagi perkiraan nanti akan RJ segala macam. Sudah kemarin saya jelaskan bahwa LP itu adalah LPA. Kami akan terus lanjut proses tersebut